Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pencuri motor Dinas Polisi di Parigi, Kabupaten Serang dihadiahi timah panas. Harga emas melonjak, toko emas di Pandeglang tetap dipadati pembeli. Hari pertama program pemutihan pajak Samsat Kota Serang dipadati penunggak pajak. Memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor, ribuan wajib pajak memadati kantor UPT Samsat Cikokol, Kota Tangerang. Program pemutihan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 170 Tahun 2025 yang berlaku sejak 10 April hingga 30 Juni 2025. Dengan adanya program ini, wajib pajak melalui Samsat Cikokol meningkat drastis hingga 2 kali lipat dari biasanya. Salah seorang wajib pajak mengaku meski harus mengantri lama, namun merasa sangat terbantu dengan adanya program pemutihan pajak kendaraan. Terlebih kendaraannya yang sudah menunggak sejak tahun 2021 itu akhirnya bisa terbayarkan. Menurut Abang program pemutihan ini seperti apa nih Bang? Kalau menurut saya program ini meringankan lah. Ditambah kan waktu awal-awal setelah COVID ekonomi agak inilah mungkin kurang stabil. Banyak orang yang menunggak. Nah dengan adanya pemutihan dari gubernur ini kita diperingan lah. Akhirnya kita jadi punya effort buat bayar pajak. Nah, Abang sendiri sebelumnya menunggak pajak atau seperti apa Bang? Saya menunggak pajak dari 2021. Dari 2021. Artinya dengan adanya program pemutihan ini sangat terbantu ya Bang? Iya, sangat terbantu saya. Dalam 1 jam saja, jumlah wajib pajak di Samsat Cikokol mencapai 1.000 lebih wajib pajak yang mayoritas memanfaatkan program pemutihan tersebut. Untuk upaya-upaya yang kami memberikan pelayanan, kami buka beberapa gerai, ada 7 gerai, sampling ada 3 yang tersebar di beberapa kecamatan. Di antaranya ada di Jatiwung, ada di Batu Ceper, ada di Borderland, ada di MPV juga yang ada di Kota Tangerang. Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten Nomor 170 Tahun 2025 ini, para wajib pajak cukup membayar pajak tahun 2025 saja dan bebas denda, meski sudah menunggak pajak hingga belasan tahun. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari Kota Tangerang. Ribuan warga mengantri di depan kantor Samsat Pandeglang sambil membawa kendaraannya, baik sepeda motor ataupun mobil untuk membayar pajak kendaraan. Tingginya antusias warga ini setelah Pemprov Banten mengeluarkan kebijakan penghapusan pajak kendaraan hingga tahun 2024. Membeludaknya permohonan ini sudah terjadi sejak pagi hari. Satu persatu kendaraan milik warga dilakukan pengecekan berkas oleh petugas Samsat. Tidak sedikit warga mengaku jika pajak kendaraannya mati atau belum dibayar mulai dari 2 hingga 10 tahun. Dengan adanya kebijakan ini, pemilik kendaraan yang menunggak pajak hanya diwajibkan membayar pajak tahun 2025 saja. Salah seorang warga bahkan mengaku sudah datang sejak pukul 5 pagi. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan antrian lebih awal. Ia juga mengaku jika kendaraan miliknya sudah 10 tahun mati pajak. Menurut warga, program ini sangat membantu warga. Jam berapa Bang? Dari jam 5 subuh. Jam 10? Iya. Oh ini biar nggak keduluan sama masyarakat lain ya? Iya, soalnya kan ini ramai banget ya dari Pandeglang, jadi jam 5 udah standby di sini. Oh hari pertama ya ini ya? Iya, hari pertama. Kang, kesini bawa kendaraan apa ini? Bawa motor. Bawa motor? Iya, roda 2. Itu berapa tahun sih kira-kira? Apanya? Belum bayar pajaknya, tunggakannya? Oh, tunggakannya kurang lebih 10 tahun. 10 tahun? Iya. Kepala UPTD PPD Samsat Pandeglang mengaku terkejut dengan membeludaknya warga yang ingin melakukan pembayaran pajak di hari pertama. Untuk mengurai antrian, pihaknya melakukan berbagai sistem, salah satunya dengan memanfaatkan Samsat keliling dan berbagai gerai yang ada.
Samsat Pandeglang ini di luar dugaan kita, ini bahkan ribuan kelihatannya hari ini yang mengantri untuk memanfaatkan Kepbud 170 yang diberlakukan mulai sejak tanggal 10 April ini. Saya pikir tidak seramai ini, ramai tapi tidak seramai ini karena waktunya ini panjang dari tanggal 10 sampai tanggal 30 Juni gitu kan, dari tanggal 10 April sampai 30 Juni. Rupanya masyarakat antusias di hari pertama ini menumpuk gitu kan, kita juga sempat tadi karena lapangan parkir kita juga terbatas, akhirnya ini menjadikan penumpukan. Program penghapusan pajak dan denda pajak kendaraan dimulai sejak 10 April hingga 30 Juni 2025 mendatang. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Usai sudah pelarian Naimuddin, pelaku penganiayaan siswi SMK di Kota Cilegon pada 24 Februari 2025 akhirnya ditangkap. Tersangka digiring polisi dengan tangan terborgol usai ditangkap di Kecamatan Manca, Kabupaten Serang setelah kabur dari pengejaran petugas. Penangkapan Naimuddin bermula saat pelaku dilaporkan oleh orang tua NB yang tidak terima anaknya dianiaya. Korban sebelumnya meminta kembali ponselnya dipinjam pelaku, namun kemudian pelaku malah menganiaya korban dengan menggunakan kayu dan pisau dapur. Setelah melakukan kekerasan, pelaku kemudian melarikan diri ke berbagai tempat menghindari kejaran polisi. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa sebilah pisau dapur, 2 bilah kayu, dan 1 setel seragam putih abu milik korban yang berlumuran darah. Kan dimancap di rumah salah satu keluarganya. Dan memang pelaku ini terbilang lihai ketika pada saat terjadi kejadian tanggal 24 Februari itu pelaku langsung kabur. Ya, kabur tanpa membawa apapun sehingga kami cukup kesulitan. Namun anggota terus melakukan pengejaran sampailah kemarin kami melakukan penangkapan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Naimuddin terancam di penjara selama 5 tahun karena melanggar pasal perlindungan anak. Ariel Maranus dan Haji Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon.